Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Ya. Tentu saja nanti Bro Ayung yang akan membawakan cerita-cerita horornya ke kawan-kawan semua. Dan ya nggak usah pakai lama-lama, nggak kelihatan Bro Ayung mata lagi belerengan. Iya. Nggak usah pakai lama-lama, monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Kita berdua ada di Ngobrol kembali ya, Bi. Betul. Ngobrolin yang horor-horor. Kita langsung ke cerita aja. Langsung ke cerita, ada cerita apa hari ini? Ini cerita kemarin kayaknya masih ada yang, mungkin ada yang bertanya gitu tentang Pak Sutan itu kemana? Muslih. Oh ya, Om Sutan. Iya, karena kemarin waktunya. Masih dipikirin berarti sampai masih rumah. Masih pikirin. Oh iya, Sutan saya belum. Ini apa hubungannya sama si Mas ini kan ya, Rizky. Siapa ya, Bi? Arif apa ya? Arif, iya. Arif atau Rizky, pokoknya di antara itulah. Ya itulah, nama samaran gitu kan. Ternyata ada hubungannya kan menurut Musli dan apa yang dialami sama Mas Arif. Bapaknya mengalami kejadian seperti itu karena ada tadi penebangan pohon dan mangga, kemudian setelah mantan tentara kemudian setelah dipindah perlahan mulai sehat, mulai baik begitu ya. Tapi ya tadi menurut Rizky, menurut Muslih, karena setelah itu kan dia sering ketemu sama Muslih. Muslih itu satpam ya? Satpam sering ngobrol, terus akhirnya dia cerita tentang mimpinya itu, tentang Om Sutan. Coba kamu tanya pelan-pelan sama ibu, dekatan apa enggak sama Pak Sutan, Om Sutan, kenapa dan mengapa gitu. Ternyata ya itu, kayak kepala ada ularnya, kayak simbol topi, hanyalah sebuah simbol karena pikiran jahat begitu ya, yang ada di kepalanya si Om Sutan. Dia itu ternyata dulunya kawan akrab, bahkan ya pernah bareng, pernah pacaran sama Bu Dewi, ibunya Arif. Begitu loh, Bi. Jadi pas istrinya meninggal, terus lama-lama itu hasrat yang dulu pengen gimana cara saya dapat Dewi gitu loh. Jadi yang ngomporin ke sini, ngomporin ke sana supaya mereka renggang seperti itu. Tapi ketika tahu keluarga itu jadi rukun kembali, dan ternyata Pak Musli juga kenal sama si Sutan itu. Yang mereka kan sama-sama orang Ambarawa juga. Dan Sultan kalau ke Semarang itu ada mbahnya lah seperti itu. Jadi wis hati-hati sama orang itu. Pas tahu Arif sering ketemu sama Muslih, akhirnya dia mundur dan rumahnya dijual pindah. Akhirnya ya udah nggak ketemu lagi sama Om Sutan, keluarga itu bahagia. Nah ini ke cerita berbeda untuk hari ini ya, Bi ya. Masih ada kirain mau lanjutin Sutan. Udah itu lanjutin kemarin, siapa tahu ada yang nanya Sutan kemana. Ada yang lost gitu, ada yang miss. Ada yang miss. Nah ini cerita yang baru di hari ini tentang masih keluarga ya. Sebut saja yang cerita namanya Mas Anton. Mas Anton itu Anto aja lah. Anton ya? Mulu soalnya. Jangan Anton. Anto aja. N-nya buang. Oke, Om Anto. Nama samaran masa saja. Nama aslinya Anton. Nama aslinya Anto gitu. Jadi disamarinnya Anton. Jadi Anton jadi balik lagi asli lagi. Anto, Mas Anto di Yogyakarta. Menceritakan sebuah pengalaman horor sekitar tahun 2017 silam. Saat itu dia lagi ada masalah keluarga, lagi-lagi sama istri, kayak cerita sebelumnya. Jadi setahun menjalin sebuah pernikahan, dia bilang gini, iya ya Mas ya, lagi seneng, lagi pacaran, semua yang ditampilin yang baik-baik, semuanya indah di istri saya. Begitu juga mungkin saya menampilkan sesuatu yang baik-baik. Iya. Ternyata pas saya udah jalanin kehidupan untuk menikah, monsternya kelihatan. Apalagi kalau keadaan turun naik, masalah keuangan, masalah apa. Saya benar-benar nggak kenal ini istri saya atau bukan. Cantik itu bisa berubah dalam 1 detik gitu ya. Asli. Set gitu jadi monster. Nah iya. Jadi monster. Saya nggak kenal sama sekali. Padahal pacaran itu lama loh, hampir mau 3 tahunan. Itu cukup waktu buat saya untuk ini pilihan yang tepat. Setelah jadi istri, loh kok bisa begini, mampu ngomong yang nggak enak, mampu menyakiti saya. Mungkin bagi dia juga saya seperti itu. Tapi kan menyebalkan gitu. Kita juga menyebalkan. Itu mungkin sama. Nah itu saya menyesali sebuah keputusan. Memang sudah terjadi. Tapi saya dulu itu nabrak apa yang biasa jadi
inian orang tua. Artinya di keluarga saya itu kan kakak adik banyak katanya ya. Dan semua itu dijodohkan sama orang tua. Saya menentang itu. Saya punya cinta sendiri, saya nggak mau dijodohin, itu kuno, wagu, kayak gitu ya. Tapi kenyataannya pas saya udah jalanin ada masalah sama istri, dan sampai sekarang saya udah kayak bukan sama istri, dibilang begitu. Satu rumah tapi saling jauh, saling menyakiti. Saya jadi yang dijodohin malah pada anteng-anteng, pada rukun. Aduh, saya salah juga ya. Nggak semua yang dilakukan orang tua itu salah. Saya pilihan sendiri malah seperti ini. Kadang teman yang dicurhatin ngomong gini, "Tok, cerain aja toh, nggak apa-apa, daripada kalian saling menyakiti nanti dosa mulu, mumpung belum ada anak," katanya seperti itu. Tapi saya mencoba untuk bertahan. Tapi malam itu saya coba ngomong baik-baik, dan saya ada keperluan sangat urgent. Ini menyangkut nama baik saya juga di kantor. Itu ada ini, ada kawan itu di Pemalang, dia mau nikahan. Jadi saya itu tolonglah untuk hari ini kita ibaratnya itu nggak ada masalah, ayo kita kesana bareng-bareng, baik-baik gitu, pura-pura baik-baik, acting dulu aja dulu sebentar. Soalnya kalau misalnya acting pacaran sama ya, berarti pacaran itu acting semuanya. Iya, palsu mungkin ya. Saya bilang udah mah, Dek, kita jalan, kita ketemu sama kawan, lagian dia itu kan atasan saya, jangan sampai kenapa-napa, kita ketahuan nggak baik-baik saja. Dia tahu aktivitas kamu, aktivitas saya, pasti bisa lah. Apalagi udah undang lama. Tetap aja enggak, Bi. Bodoh amat, itu urusan kamu. Mau bangsat. Iya, itu urusan kamu. Bisa kayak gitulah, yang kata-kata nggak pernah keluar selama kita pacaran dulu. Nanti kalau misalnya ngaruh di ini, kamu malah lebih ingin pekerjaan daripada saya. Jadi dawa, jadi panjang lama lah seperti itu. Akhirnya saya tuh jalan sendiri, Mas. Sempat kepikiran gini, apa nyewa PL ya, apa nyewa siapa gitu buat ya pemain cadangan. Tapi lah enggak lah, figuran nyewa bocah SMA atau apa sih. Nah, tapi saya enggak ngambil resiko yang lebih dari itu. Takutnya saya terjebak cinta yang baru. Nanti enggak lebih baik dari istri saya gimana. Nah, akhirnya saya jalan lebih bangsat. Iya. Akhirnya jalanlah sendiri Mas Anto dari sana gitu ya. Dan dalam perjalanan itu saya coba melupakan itu semua. Tapi gimana sih wong lagi terluka, menghantui terus bayangan istri saya marah-marah, bayangan pacaran dulu, keindahan-keindahan, terus balik lagi ke yang jelek-jeleknya. Ini kayaknya besok-besok saya tuh butuh kacamata hitam, Bro Ayung. Untuk ini mata lagi nggak beres, terlalu silau. Jadi agak merem-merem begini nggak apa-apa ya? Iya, saya juga ganti resolusi sih, kayak ini nggak terlalu ke distrak. Dirimu nggak terlalu ini kayaknya mojoknya ke sini. Iya, mojoknya ke enggak, dirimu kan sakti. Terima beda kasih. Lah gitu. Aduh. Lanjut sakti sorry. Apa? Saktian Pak Musli. Jelas, oh iya, ya kan? Salah sama Pak Musli. Nah, saya akhirnya Mas Anto itu tetap jalan bawa mobil ya. Itu nampang pikirannya saya, Mas Ayung. Saya pikiran nampang tapi mencoba untuk fokus. Yang penting itu truk ini lawan mobil, jangan sampai saya kenapa-napa. Wong Pemalang itu nggak terlalu jauh, bukan kayak ke Jakarta atau kemana, tahu lah ya. Itu paling sekitar kalau Pemalang itu nggak terlalu jauh, paling sekitar 4 jaman lah kalau naik. Emang dari mana ya? Sorry. Jogja. Oh, Jogja ya. Iya kan, sekitar 4, ngebut ya 3 jam gitulah ya. Itu nggak terlalu jauh. Yo ngerundel banget istri kok begini. Nah, saya nggak tahu saya berkendara udah selama apa. Yang pasti itu semakin pikiran-pikiran marah itu semakin hadir dan saya memutuskan di saat itu. Saya pulang dari sini, saya bikin cerai sama istri. Udah, saya nggak ada malu-malu lagi. Mau orang tua ngomong apa, mau kerabat, saudara, teman ngomong apa, bodoh amat. Bahkan saya mungkin karena dekat banget sama orang tuanya istri, saya ambil resiko. Ya bodoh, mereka tersakiti juga, ini yang terbaik untuk kami berdua. Kan seperti itu. Nah, ketika berkendara itu kita memasuki ya kayak hutan sih Mas, saya bilang kan hutan. Dia pernah lewat wirawiri situ, tapi ini kayak semacam saya blank di situ, lalu lintas nggak terlalu rame. Saya serasa berkendara sendiri. Ini gelap kiri kanan dan nggak ada satupun truk atau kendaraan yang lain lewat. Itu ada rasa nyaman juga, tapi ya berangsur jadi takut, ngeri. Tapi lebih ngeri lagi kalau saya bayangin nanti temen nanyain istri gimana.
ya kan, orang tua teman juga dekat sama saya, istri gimana, terus bayangin lagi pertengkaran lah. Padahal paling enak kalau misal ditanya begitu, istri kenapa nggak ikut, lagi ngambek gitu. Iya selesai. Itu selesai gitu, paling enak. Mereka pasti pernah ngalamin juga kan. Iya, daripada au banyak cerita gitu, mendingan gitu aja. Aslinya seperti itu. Kalau nggak lagi ada isi, nggak boleh jalan jauh-jauh atau apa. Kalau itu masih pertanyaan Bro Ayu. Iya, Antonio emang sekarang sih. Berapa gitu kan? Iya. Kan banyak. Iya, mendingan gitu aja. Lagi ngambek udah. Iya, Antonio aja sih kurang cerdas ya, Pi. Terus dari Mas Anta bercanda, kita udah dekat sama Mas Anta ya. Jadi ngomong seperti itu. Kemudian saya memasuki wilayah yang namanya naik motor gelap. Ya? Naik mobil. Gelap semuanya, gelap lah ya. Kiri kanan itu hutan. Itu hutan mana saya emang lampunya nggak dinyalain? Ya nyalain aja kiri kanan kan nggak ada ya karena malam ya. Atau apa malam. Terus kadang-kadang saya rada pikirannya nampak entah melindas apa beduk gitu ya, entah lenggarangan lewat atau apa kan. Kepala orang mungkin kelindas. Nah, ketika saya makin masuk ke dalam ini kayak nggak pol-pol. Saya itu pernah lewatin hutan di sana, daerah-daerah yang seperti itu, tapi nggak lama-lama kayak nggak nyampe. Emang situ mau kondangan malam-malam, Mas? Saya bilang bukan, saya kan kondangannya pagi. Jadi kan malam dulu ke sana, terus ya namanya udah deket, besoknya resepsi saya udah hadir pokoknya. Jadi nggak terlalu terburu-buru. Lagian di rumah males sama gitu kan. Males. Sampai jangan-jangan belum mandi dari kantor. Iya emang, katanya mandinya di rumah temen nanti. Nah kemudian mandinya di spa. Iya, kemudian itu pas saya udah di tengah hutan itu udah ya berapa lama nggak tahu, itu saya mulai rodo ini ngilangin bayangan tentang istri. Bahkan saya bayangin mungkin teman kantor itu bisa mungkin bisa jadi pasangan saya, kadang-kadang godain, tapi anaknya kurang ini kurang itu. Lah, saya lagi ngelamun-lamun macam-macam, tak tahu ada satu yang lewat nyebrang, entah itu hewan apa, entah modelnya itu banter banget, tapi hampir nabrak. Saya ngerem mendadak. Jadi semacam mirip kidang atau anjing atau apalah segede itu. Berkaki 4 gitu. Berkaki 4, serapat ke sana. Saya langsung ngerem, untung namanya sepi. Saya sempat saya nggak mandek sebentar, terus saya jalan lagi. Nah setelah itu di dalam mobil ya memang ada setel lah ada pewangi itu loh. Ini wanginya beda dari wangi yang ada di mobil saya. Saya juga nggak pakai parfum. Nggak pakai kapur barus. Iya. Pakai kapur barus aja. Pakainya kapur barus. Ini baunya bau kapur barus. Taruhlah bau seperti itu aneh. Saya nggak pernah mencium bau-bau seperti itu. Kalau misalnya saya ngasal, ini mungkin bau-bau yang ada di perdukunan atau yang ada di area-area kayak gitulah, ranah-ranah seperti itu. Gitu. Wangi-wangi mistik dan hawanya langsung mencekam. Saya merinding. Ini udah ada AC, merinding. Ya. Ada satu merinding nanti kan. Nunggu, jangan ikut campurnya. Jangan ikut campurnya, nanti tungguin, insya Allah ada. Saya di situ benar-benar fokus ke depan aja. Karena apa? Mulai saya rasakan ini ngawur ya Mas. Rasa-rasa saya aja. Enggak cuman saya yang ada di mobil setelah ada tadi yang lewat itu. Enggak cuman saya yang ada di mobil. Maksudnya di kiri sampean Mas ngerasa ada energi tertentu, saya ngomongnya seperti itu. Di belakang. Enggak adanya di belakang, tapi posisinya itu ya kayak di belakang saya persis. Jadi kalau saya yang lirik ini enggak ada. Saya yang lirik enggak ada, temen kayak di belakang saya persis. Saya buat memastikan niat yang spion atas itu enggak berani. Ada pokoknya ada orang di situ. Nah, karena aturan kan ya nanti saya mau ketemu orang banyak, mau ketemu rumah lagi atau pertokoan atau apa nanti rame, kalau nggak ada kendaraan lain. Ini hutan kayaknya perasaan saya nggak pol-pol, nggak ada ujungnya. Nah sementara rasanya di dalam itu saya semakin tertekan, semakin sesek nih. Ini di dada itu sesek banget. Apakah ada seseorang yang di belakang yang saya rasa ada di belakang atau perasaan takut saya sendiri. Akhirnya saya mandek, saya berhenti pelan-pelan berhenti. Saya ngeliat ke belakang, nggak ada apa-apa Mas, nggak ada apa-apa. Oh situ kirain ada apa, saya bilang iya tapi baunya masih ada. Sampai pintu saya buka, saya angin-anginin biar keluar. Sampai saya itu ngomong ngaco, Mbah kalau saya ada salah ya saya minta maaf, saya lagi banyak pikiran. Ngomong seperti itu. Kalau situ mau numpang sampai sini aja ya, maaf katanya. Bensin saya yang ngomong seperti itu, pokoknya sampai sini aja, monggo mau keluar.
Saya bukain pintu belakang juga. Terus sampean masuk, saya masuk lagi. Drep. Saya jalan, saya ngelirik lagi ke arah spion. Itu ada. Bentuknya apa? Wujudnya apa? Wujudnya perempuan. Tapi kayaknya cantik banget atau enggak, saya enggak tahu. Saya enggak berani nengok ke belakang. Saya cuma bilang, oh masih mau ikut. Itu padahal takut banget. Ini supaya setir itu mau diganti stang juga boleh. Bebas ya, Pi ya. Bebas. Mau di ngebor bebas. Ini jangan sampai saya goyang. Saya takut banget, tapi saya mode santai. Mode santai karena masalah saya di rumah lebih gede. Saya tanya kalau Nek Ayu kalau misalnya cantik di depan sini, saya ada pikiran seperti itu. Dia langsung pindah begitu, Bos. Enggak, masih di belakang kok. Terus saya itu fokus. Lama-lama dodo ya sesek lagi nyesek banget. Terus saya saya harus berhenti. Kalau enggak tangan goyang kemana-mana, saya bisa jebur ke hutan, ke sana lah masuk ke hutan. Dan itu mulai ada truk lewat satu, mulai ada mobil lain. Normal gitu ya. Mulai normal, tapi sosok itu masih ada di belakang. Saya berhenti, saya cuman ngomong ke arah depan, nyalain rokok. Wis bodo amat, di dalam mobil saya ngerokok, biasanya enggak. Saya ngerokok terus ngomong, Mbak, kalau mau turun ya turun, Mbak. Saya ada perlu sama teman. Tolong jangan ikutin saya. Jawab, Mas. Enggak jawab, dan disitulah saya benar-benar bodo amat lah. Saya mau lihat ke belakang. Saya ngeliat ke belakang, Mas. Pelan-pelan saya ngeliat ke belakang. Itu ada istri saya. Asli ada istri saya. Istrinya jenengan, iya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Horor banget tuh. Horor. Ya horor banget. Kenapa lu ikut? Gitu lebih horor. Iya, kenapa kamu ikut? Kamu ikutnya nongkrong di bawah atau gimana? Tapi enggak, bukan. Bahasanya gini ya, istri saya enggak begitu, tapi mukanya begitu. Maksudnya gimana? Terlalu cantik, Bi. Terlalu cantik dengan dandanan yang kayak orang dulu, kayak orang-orang kebaya era lama lah, seperti itu. Tapi wajahnya wajah istrinya. Jadi kerlingannya, mukanya, semuanya itu istrinya. Tapi bagi si Anto terlalu cantik, lebih cantik dia daripada istrinya. Oh, kaget kan, Mas. Saya sampai nunjuk begini. Ras, namanya kan Laras. Ras, kamu kok di sini? Dia cuman senyum tok. Tapi saya ngerti, istri saya itu nggak ikut. Nah, ini orang yang nyamar-nyamar mesti ngadopsi pikiran saya ini. Saya lagi ada masalah sama istri. AI itu. Ya AI itu pasti, ya kan. Mesti AI bener. Saya bilang gini, tolonglah model yang lain aja, jangan istri saya. Dia senyum lagi. Monggo Mbak turun sampai saya sama istri saya AI gitu ya, istri saya palsu. Monggo turun, saya jangan diikutin. Apalagi saya dadanya sesek banget. Kalau saya beres-beres aja, Mas itu mau ikut terserah, tapi jangan ngeliatin saya. Itu ngomong cerocok sebenarnya takut, tapi keluar begitu aja daripada saya kenapa-napa. Enggak tahu ya alasannya apa. Akhirnya itu enggak terjadi apapun. Maksudnya, Mas, saya balik lagi nyetir, saya ngeliat di sini tuh nggak ada si cewek tersebut. Kosong. Dan bau itu juga nggak ada. Sampean keluar dari hutan? Enggak, belum keluar. Dan setelah saya jalan lagi di depan itu ataupun dari arah belakang tidak ada lalu lintas apapun seperti sedia kala yang tadinya gitu loh ya. Sepi, benar-benar sepi. Kemudian saya merasa enakan di dalam mobil, baunya bau Stella. Terus saya juga udah merasa nyaman. Nggak jauh dari situ, saya ngeliat di pinggir dari lampu mobil saya itu ada ibu-ibu yang nggak tua-tua banget lah. Dia itu semacam pegangan ini, ada bambu di samping jalan. Terus dia tuh kayak lagi kepayahan gitu loh, entah sakit entah apa, jadi megangin perut begini. Cuman ada bakulnya di belakang, ada bakulnya. Ya saya ngeliat kayak gitu sempat berpikiran jangan-jangan bukan orang, tapi kan tetap kasihan. Akhirnya saya turun, terus Bu, kenapa Bu? Mama cuman kayak gitu dok. Akhirnya wis lah, saya akhirnya turun, Mas. Saya turun, Ibu kenapa? Saya kayak gini, Mas, anterin saya. Oh, kemana? Oh, ke depan, ayo ikut ke dalam mobil saya bilang seperti itu. Bukan ke situ rumah saya dekat sini. Loh, ini kan hutan. Enggak, di situ enggak, udah habis hutannya, udah habis. Akhirnya kalau saya kan takut ya, Mas, di sini bukan lingkungan saya, apalagi hutan, takutnya nanti ada rampok, ada apa, saya bisa dihabisin di sini, mobil dibawa, malah kacau lagi. Tapi ngelihat ibu-ibu yang seperti itu, rasa iba saya nggak bisa untuk
menolak itu ya kan. Akhirnya saya tuntut, ayo Bu saya bantu, sini bakulnya saya bawain. Itu kayaknya ngeden-ngeden loh minggul bakul itu, tapi nggak ada apa-apanya di dalamnya, tahunya ini kosong Bu. Acting. Iya kayak seperti itu kan. Iya, saya habis nganterin kelapa. Katanya logika saya berpikir, nganterin kelapa jalan kaki. Iya, ini udah mulai aneh. Tapi dia emang kepayahan, saya sering begini, perut saya sakit, sambil nangis-nangis. Itu anak-anaknya anaknya nggak perhatian, yang di Jakarta nggak pernah pulang, semua jelek semua lah ya. Terus akhirnya, Bu kemana? Jalan di situ, nuding. Iya, jebule ada setapak di situ yang naik. Oh, mungkin di sini juga, di sana ada rumah, nggak tahu lah ya. Saya nggak pernah ngeburu lagi. Saya ngikutin sampai ke sebuah rumah dan ada beberapa rumah di sana. Cuman modelnya kayu, gubuk-gubuk kayu, kayak era dulu lah seperti itu. Kemudian saya duduk di sana, mertamu lah yang nganterin ibu-ibu tersebut, disuguhin air minum, sampean capek, yang sabar jadi laki-laki. Ngadepin istri, ngerti semua lah. Saya itu lagi banyak masalah walaupun nggak detail, yang sabar. Kalau kamu pelan-pelannya, tahu-tahu siapa tahu nanti istrinya berubah. Kalau mau dicerain ya kasihan, walaupun boleh. Katanya seperti, kok ibu tahu masalah saya? Dia cuman senyum ya. Ya udah, saya ke belakang dulu. Nanti ada anak saya yang nemenin kamu. Ke belakang dia, tapi dia nggak menceritain anaknya siapa. Itu kan tadi cuma random, yang ada di Jakarta, yang ada di sini, namanya siapa, wujudnya siapa nggak tahu. Terus tahu-tahu dia ke belakang, ibu ini lama Pak, saya perhatikan rumahnya kenapa nggak ada alat-alat modern loh, entah TV kayak apa, kayak kipas angin nggak ada, semuanya itu kayak bangsal biasa dari bambu, semuanya itu kebanyakan dari bambu, kayu-kayu hutan lah yang pada kering. Bahkan saya lihat juga itu ada kayu yang dipotek-potekin kecil-kecil, diikat sama tutus ya, tali begitu, ini buat pedangan gitu loh, buat masak di belakang, kayak orang dulu ya seperti itu. Nah itu Bro Ayung lanjut. Iya. Pipis dulu sebentar. Oke. Nah saat seperti itu juga Anto juga menyadari, oh di sini ternyata lantainya juga belum diplester, ini tanah loh. Saya sempat pegang begini terus. Jadi si Anto itu teman-teman sempat megang tanahnya juga, loh ini belum diplester ya, kasihan ya, ada ibu-ibu tinggal di tempat sesepi ini. Enggak lama, taunya itu ada suara pintu itu dibuka, didorong dari luar, kekek, bunyi kan seperti itu. Kalau misalnya pintu yang dari bambu, apalagi udah lama, cenderung bunyinya seperti itu. Dalam heningnya malam, terus masuk jauh dari jalanan, kontras banget antara di dalam ada suara cenggerek, suara jangkrik. Itu sebenarnya sadu kalau nggak takut ya. Tapi saat itu si Anto ya jelas takut. Itu ada suara pintu didorong dari luar, keket, masuk ke seseorang. Karena di dalam juga penerangannya itu redup. Ada lampu memang lampu listrik, tapi yang kuning, yang mungkin kayak semacam 15 atau 10 watt itu, nggak cukup terang lah di dalam situ. Terus masuklah ke dalam seseorang, itu seorang perempuan masih muda. Dia duduk hampir seberangan sama saya. Itu biar ada perempuan masuk. Setelah nenek-nenek keluar, itu ada perempuan masuk. Dia duduk di seberang saya, tapi nggak hadap-hadapan banget. Nah kayak saya coba, karena saya pikirannya banyak masalah, saya nggak merhatiin yang jelas. Cuman Mbak, saya bilang, oh nggih, kata dia seperti itu. Nah perempuan itu duduk di sebelah sana. Saya menunggu untuk haru-harui lah, disapa, Mas dari mana, kenapa di sini, atau apa tadi udah ketemu ibu, apa tamunya ibu. Saya nungguin lama, dia juga nggak ngapa-ngapain. Itu ya nggak ngeliatin ke arah si cewek tersebut, cuman ngeliatin ke depan, mainin sepatu saya, kadang-kadang benerin apalah buat supaya nggak canggung gitu. Pas saya lihat, ini perempuan kok nggak nanya-nanya ke saya ngeliat begini ya, karena perempuan tersebut kaget untuk kedua kalinya, itu istri saya lagi mukanya, yang di mobil itu, yang di mobil, tapi pakaiannya beda, nggak kayak yang di mobil, tapi mukanya asli, muka istri saya. Saya nyampe mau nunjuk, mau ngomong, Laras, kok kamu di sini? Enggak, ini udah nggak beres, ini jelas nggak beres. Masa iya di mobil ada yang ngikut yang mukanya istri saya, di situ juga anaknya ibu-ibu itu ternyata yang istri saya juga mukanya. Apa saya udah stres, udah gila? Terus dia saya ngomong begini, Mbak, maaf ya, jenengan anaknya ibu itu? Iya, katanya begitu. Namanya siapa?
itu namanya Nur, ngomongnya Nur. Udah lama di sini, ya lama namanya saya anaknya. Itu saya bilang aneh ya Mbak, aneh, nggak ada yang aneh kata dia begitu. Lah wis, ya udah Mas, saya ada perlu, saya keluar dulu. Itu keluar lewat belakang lagi. Nah wis, nggak lama ibu-ibu itu keluar. Maaf ya Mas, lama katanya seperti itu, waras, nggak pegangan perut, nggak apa. Kalau misalnya ini obatnya apa kok cepet banget udah sembuh. Terus ngomong lagi tadi udah ketemu anak saya, iya Bu, tadi masuk ke dalam. Oh, sampean kalau misalnya mau kebelet apa atau pipis mau apa, ya udah silakan. Mau di depan kayak wong lanang lia, kayak orang laki-laki yang lain ke hutan mau pipis ya terserah. Ke belakang juga sana, tapi keadaannya seperti itu. Nggih Bu. Dia itu ngerapiin kayu. Dia yang bikin sebel itu kok nggak ada obrolan apa-apa, bahas istri saya kayak atau apa. Saya mau nanyain, kayak dia nggak suka ditanya-tanyain apa-apa loh. Setelah itu beda, setelah masuk itu jadi nggak rewel. Saya juga tenggelam di pikiran saya. Kemudian rasa pengen pipis itu keluar. Saya pengen pipis tiba-tiba. Akhirnya sampai ke belakang. Saya ke belakang rumah tersebut. Sama aja, nggak ada area dapur, nggak ada. Di luar itu ya rumah habis. Terus adanya ya pohon-pohonan banyak, ada rumputan banyak. Nah, yang tadi yang perempuan yang kayak istri saya lagi yang namanya Nur kemana? Katanya ke belakang. Aduh, ini mulai aneh. Akhirnya dia itu nggak masuk ke rumah itu. Udah jelas ini nggak beres. Dia nggak masuk ke rumah. Nah, ketika dia itu ada yang ketinggalan, tas saya mah di dalam, tas saya di dalam. Saya mau masuk lagi, saya takut. Ini jelas ada yang salah. Terus saya mulai muter ke sisi rumah. Saya memperhatiin di dalam itu ibu-ibu itu aslinya orang apa bukan. Terus tadi kan mbak-mbak yang namanya Nur yang kayak istri saya kok hilang begitu saja ke belakang. Aduh, jangan-jangan saya kayak menyimpulkan istri saya yang di mobil, Nur, ibu-ibu itu jangan-jangan orang yang sama, cuman satu gitu loh. Cuman saya lagi dikelabui pikiran saya. Akhirnya apa? Saya ngintip, itu kan pakai anyaman-anyaman geribik loh rumah dulu. Saya ngintip ke dalam, yang di dalam itu ya istri saya lagi, yaitu siapa yang tadi si Nur. Itu si Nur. Saya, loh kok si Nur di situ? Dia lagi ngerapi rambut begini ya, dielus-elus kayak disisirin tapi ngadepnya ke sana. Terus saya bilang, keceplosan entah gimana, mulut saya langsung ngomong gini, Nur, ibu kamu mana bisa ngomong kayak gitu, keceplosan. Itu yang dia nengok begitu ya, mukanya muka ibunya. Wah, langsung saya lari, Wisma. Saya nggak pedulin yang namanya tadi tas saya masih di situ. Saya lari, tapi di dalam kebun hutan kayak gitu nggak tahu setapak tadi yang saya tadi masuk kemana. Pokoknya saya lari sebisa-bisanya. Misalnya ada jalan yang agak sepi, saya kesana ketemu sama ibu-ibu itu. Dia cuma senyum, digelap tapi mukanya jelas kelihatan seperti itu. Terus nanti saya arah beda, ketemu sama yang di mobil, yang istri saya mukanya. Lari ke arah lain, yang tadi si Nur itu bolak-balik kayak gitu sampai saya kelelahan. Nggak tahu, saya itu bentur kepala saya, saya nggak ngerti. Pokoknya pagi-pagi udah banyak orang di situ dan mobil saya itu sudah nyusruk di pohon begini, tapi nggak parah, nggak rusak parah. Mungkin digodani ini kan Mas, katanya sampean digodani hantu sini. Saya ceritain begini-begini tapi ya orang percaya semua, emang sering. Sampean pasti lagi banyak pikiran, katanya seperti itu. Karena udah dekat arah Pemalang, saya telepon ke teman itu dijemput terus helikopter. Iya, itu ternyata di Roban, di Alas Roban di situ. Ya akhirnya dari situ teman juga ngobrol-ngobrol, ya istrinya diceraiin. Sampai sekarang udah gak sama itu. Sama teman kantornya? Iya, sama teman kantornya yang ditarget itu ya. Oke, baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas waktu dan tenaganya udah mantengin sampai di detik ini, menit ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.